Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Flaviana Dewi Jeriki dan rekan saya Hafiz Ibnu Hajar. Sebelumnya kami sudah membahas tentang energi baru terbarukan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh satu benda akibat pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Apa perbedaan di antara keduanya? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya dalam suatu medan gravitasi. Gravitasi dapat memindahkan benda antara dua titik, tetapi sebelum benda tersebut mengalami perpindahan akibat gravitasi, benda tersebut telah memiliki suatu energi, yaitu energi potensial gravitasi. Untuk lebih memahami, perhatikan rumus energi potensial gravitasi, di mana EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M adalah massa, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dengan H adalah ketinggian, satuannya meter. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang energi potensial gravitasi, saya akan membahas satu contoh soal. Sebuah crane mengangkat sebuah balok bangunan yang memiliki massa 750 kg pada ketinggian 3,6 meter di atas tanah. Berapa energi potensial yang dimiliki balok tersebut? Pembahasannya, yang diketahui tadi massa balok yaitu 750 kg, gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat dengan ketinggian 3,6 meter. Nah, penyelesaiannya rumus dari energi potensial gravitasi yaitu M kali EP sama dengan M kali G kali H. Masukkan semua nilai-nilainya sehingga hasilnya yaitu energi potensialnya 26.487 Joule. Jadi, energi potensial yang dimiliki balok yaitu sebesar 26.487 Joule. Sebelumnya kita udah membahas tentang energi potensial gravitasi. Nah, sekarang kita bahas tentang energi potensial pegas atau elastis. Nah, energi potensial pegas atau elastis adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau meregangkan pegas. Contohnya pada tali busur yang ditarik, di mana usaha yang dilakukan pemanah pada tali busur menyebabkan tali busur menyimpan energi. Saat tali busur dan anak panah dilepaskan, energi berubah menjadi energi kinetik. Perhatikan rumus energi potensial pegas. EP sama dengan setengah kx kuadrat. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya Joule, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perubahan panjang pegas. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang energi potensial pegas, mari kita bahas contoh soal berikut. Sebuah pegas ditarik sejauh 20 cm dari titik equilibriumnya. Nah, konstanta pegas tersebut adalah 5 Newton per meter. Tentukan usaha yang dialami pegas tersebut. Pembahasan yang diketahui tadi ada konstanta pegas yaitu 5 Newton per meter, lalu perubahan panjang pegas yaitu 20 cm diubah ke meter jadi 0,2 meter. Yang ditanya adalah usaha. Untuk diingatkan kembali rumus dari energi potensial yaitu EP sama dengan setengah kx kuadrat. Nah, yang ditanya di sini adalah usaha, di mana perubahan energi potensial suatu sistem itu sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Jadi,
Untuk menyelesaikan soal ini, rumusnya itu menjadi W sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, masukkan semua nilai-nilainya, lalu peroleh hasil 0,1 Joule. Jadi, usaha yang dialami oleh pegas yaitu 0,1 Joule. Bentuk energi yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dihasilkan dari benda bergerak. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar pula kinetiknya. Contohnya energi kinetik mobil yang melaju dengan kecepatan 30 meter per jam. Nah, perhatikan rumus energi kinetik. EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M-nya massa, V adalah kecepatan. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal. Diketahui sebuah mobil mempunyai massa 600 kg yang melaju dengan kecepatan 30 meter per second. Berapakah energi kinetik pada kecepatan laju mobil tersebut? Pembahasan. Yang diketahui tadi massa mobil yaitu 600 kg dengan kecepatannya 30 meter per second. Yang ditanya energi kinetik. Rumus dari energi kinetik tadi adalah setengah mv kuadrat. Nah, masukkan semua angka-angkanya sehingga hasilnya energi kinetiknya yaitu 270.000 Joule. Jadi, energi kinetik yang dihasilkan pada kecepatan mobil tersebut adalah 270.000 Joule. Bentuk energi berikutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh suatu bahan akibat interaksi kimiawi di dalamnya. Contohnya pada makanan. Jika diuraikan, makanan terdiri dari beberapa senyawa kimia seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan adanya energi kimia, kita bisa beraktivitas. Minyak bumi mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar. Baik energi kimia dalam makanan maupun energi kimia dalam minyak bumi berasal dari energi matahari. Energi cahaya matahari sangat diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan sehingga mengandung energi kimia. Bentuk energi yang berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik di dalam kawat pengantar akibat perbedaan tegangan. Pergerakan itu akan menghasilkan arus listrik. Keberadaan arus listrik inilah yang nantinya bisa menyalakan berbagai macam peralatan elektronik di rumah. Jika arus listrik diputus, semua kerja peralatan elektronik di rumah akan mati. Energi listrik dalam konteks dengan energi terbarukan adalah solusi yang berkelanjutan, bersih, dan tersedia secara luas untuk kebutuhan energi kita. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan dalam pembangkit listrik, kita dapat bergerak menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Contohnya, pembangkit listrik tenaga surya. Berikutnya adalah energi panas. Energi panas atau biasa disebut kalor adalah energi yang dihasilkan oleh adanya perbedaan suhu. Energi panas merupakan salah satu energi yang penting bagi bumi. Indonesia menempati urutan pertama negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, di mana potensi energi ini tersebar di 285 lokasi sepanjang area vulkanik. Potensi energi panas bumi yang cukup banyak di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan, misalnya sebagai pembangkit listrik dan industri pertanian. Bentuk energi yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terbentuk akibat reaksi di dalam inti atom. Reaksi di dalam inti atom bisa berupa pembelahan inti atau fisi dan penggabungan inti atau fusi. Di dalam inti matahari berlangsung reaksi fisi dan fusi. Hal ini membuat matahari bisa selalu berpijar dengan segudang energi yang tersimpan di dalamnya. Keberadaan energi nuklir ini juga
dimanfaatkan oleh para ilmuwan pada Perang Dunia Kedua untuk menciptakan bom atom yang meluluhkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Karena tadi kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk energi, jadi sekarang kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi dan transformasi energi. Pada dasarnya, hukum kekekalan energi adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal atau abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi sesuatu maupun setelahnya. Hukum kekekalan energi ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris, yaitu James Prescott Joule. Nah, sekarang ngerti kan kenapa satuannya itu Joule? Bunyi hukum kekekalan energi yang dikemukakan oleh James Prescott Joule yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selain kekal atau abadi, keberadaan energi mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama transformasi energi, di mana energi tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Yang kedua, transfer energi, yaitu energi panas dapat dipindah dari material satu ke material yang lainnya. Yang ketiga, energi dapat berpindah ke benda lain, terutama melalui satu gaya yang menyebabkan pergeseran. Itulah yang disebut dengan energi mekanik. Yang terakhir, energi itu kekal, tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Oke, sekarang kita perhatikan rumus hukum kekekalan energi, yaitu EM sama dengan EK kali EP, dengan EM adalah energi mekanik, EK energi kinetik. Nah, untuk energi kinetik seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, rumusnya yaitu setengah mv kuadrat, dan EP adalah energi potensial dengan rumus mgh. Nah, apabila dalam keterangannya dijelaskan tentang energi sebelum dan sesudahnya, maka untuk mencari energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2, di mana EM1 masukkan nilai EK1 dan EP1, begitu juga untuk EM2-nya masukkan nilai EK2 dan EP2. Untuk menambah pemahaman kalian tentang hukum kekekalan energi, kita akan membahas satu contoh soal. Sebuah bola dengan massa 0,8 kg didorong oleh banu dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Berdapakah energi mekanik pada bola saat ketinggian 1 meter bila kecepatan bola lepas dari sisi meja adalah 10 meter per second? Kita masuk ke pembahasan. Tadi yang diketahui massa bola yaitu 0,8 kg, lalu ketinggian awalnya 2 meter, ketinggian akhirnya 1 meter, dengan percepatan gravitasi 10 meter per second, dan kecepatannya 10 meter per second. Yang ditanya energi mekaniknya. Nah, untuk mencari energi mekanik, masukkan rumus EM sama dengan EK tambah EP. Lalu, masukkan semua rumus dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial, di mana rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat ditambah energi potensial yaitu mgh. Nanti akan mendapatkan hasil 48 joule. Jadi besar energi mekanik pada saat bola berada pada ketinggian 1 meter adalah 48 joule.